Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi ayyuhat tullab, wahai santri-santri. Qabla bidayatid dars, sebelum kita memulai pelajaran, hayya bina naqra basmalah. Ma'an, mari kita membaca basmalah bersama. Summa naqra doa qabla ta'alum, kemudian membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kali ini kita masih akan membahas bab kelima ad-darsul khamis yang berjudul afrodul usrah, ya, anggota keluarga. Kemarin kita telah membahas kosakata yang ada di bab ini, kemudian al-qiraah atau bacaannya juga kita sudah bahas, al-khiwarnya atau percakapannya juga kita sudah bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang at-taraqib atau gramatikal yang ada di bab ini, ya. Sebenarnya untuk pembahasan kali ini itu membahas seputar al-ismul mufrad atau isim mufrad, ya. Nanti kalian bisa baca dulu di sini. Dan juga al-jar atau huruf jar dan dhorof makan di sini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, agar kalian tidak bingung, sebelum memasuki ke isim mufrad, Pak Zaini akan membawa kalian ke pembagian kalimat dalam bahasa Arab dulu. Nah, ini ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kalimat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu kalimat isim atau kata benda, kemudian kalimat fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga itu kalimat huruf atau selain kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, fi'il sendiri nanti ada 3, madi, mudhari, dan amr. Tapi kita tidak fokus ke kalimat fi'il, ya. Berarti kita kali ini akan membahas kalimat isim dulu. Kalimat fi'il suatu saat, ya, mungkin kelas 5 atau kelas berapa nanti ada. Nah, kalimat isim merupakan kalimat yang menunjukkan suatu makna yang di dalam zatnya dan tidak disertai waktu. Nah, kalimat isim itu titik poinnya itu tidak disertai dengan waktu. Berbeda dengan kalimat fi'il. Kalau pekerjaan kan pekerjaan yang telah lalu atau yang sedang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Tapi kalau kalimat isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Kata benda, ya, kita mudahnya. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu tanwin. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Arab kok ditanwin. Contohnya kolamun, kitabun. Nah, itu di belakangnya kan ditanwin. Itu nanti dapat dipastikan kalau kalimat itu termasuk kalimat isim. Nah, kemudian yang kedua ada alif lam atau al. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Arab kok dimasuki al, berarti nanti kalimat tersebut termasuk kategori kalimat isim. Contohnya al-kitabu, itu kalimat isim. Al-qalamu, kalimat isim, pulpen, ya. Al-faslu, kelas, itu juga kalimat isim. Nah, pulpen, kitab, kelas kan itu tidak ada waktunya, tidak memiliki waktu. Kemudian yang ketiga itu huruf jar. Nah, huruf jar nanti ada di pembahasan kita kali ini. Sebenarnya ada banyak, namun yang terkenal itu ada 9 huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Contohnya ilal madrasah. Ilal madrasah, menuju ke sekolah. Terus satu lagi, antara al sama tanwin, baik tanwin fathah, tanwin domah maupun tanwin kasroh itu tidak bisa bersatu, ya. Berarti kalau sudah ada alnya tidak boleh ditanwin. Tidak boleh kok al kitabun. Nah, sudah ada alnya, ada tanwinnya, itu tidak boleh. Cuma salah satu saja yang boleh. Nah, ini, ya, ciri-ciri dari kalimat isim.
Nah, kalau jar nanti masuknya ke kalimat huruf. Nah, ini kalimat yang menunjukkan suatu makna bila disertakan dengan kalimat lain selain kalimat isim dan kalimat fi'il tepatnya. Contohnya kan tadi hal, fi, lam. Nah, ketika hal ataupun fi ataupun lam itu tidak disambungkan dengan kalimat lain, nanti tidak akan menimbulkan arti yang bisa dipahami. Contohnya fi di dalam, itu kan masih menimbulkan tanda tanya di dalam apa. Nah, makanya yang namanya kalimat huruf itu bisa menghasilkan arti atau makna ketika disambung dengan kalimat lain. Contohnya fi disambung dengan kata al-fasli, fil fasli, jadinya di dalam kelas, seperti itu ya. Kemudian kita membahas kalimat isim. Nah, nanti kalau kalian baca-baca di buku kalian yang ini, nanti akan menemukan istilah isim mudzakkar, isim muannas. Kemudian ada isim mufrad juga. Kemudian nanti ada isim makrifat dan nakirah juga. Makanya Pak sini akan menjelaskan ini dulu. Nah, kalimat isim sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ketika dilihat dari jenisnya ya, kalimat isim nanti ada dua, yaitu kalimat mudzakkar dan kalimat muannas. Ketika dilihat dari jumlahnya, kalimat isim itu dibagi tiga. Yang pertama itu isim mufrad, kemudian isim tasniyah, dan isim jamak. Nah, kalau isim mufrad itu satu, tasniyah itu memiliki arti dua, dan jamak itu berarti tiga, mulai tiga ke atas itu jamak. Dan yang ketiga, ketika dilihat dari segi umum dan khususnya, itu nanti ada isim nakiroh dan isim makrifat. Nah, kita bahas ya. Soalnya nanti kalau kalian tidak dijelaskan pembagiannya, malah bingung ketika tahu-tahu kok ada pembahasan isim mufrad, kemudian isim-isim nakiroh, gitu ya. Makanya Pak Zaini mencoba menjelaskannya agar kalian mendapatkan gambarannya. Yang pertama ya, berarti ini dari jenisnya. Yang pertama itu isim mudzakkar. Isim mudzakkar ini sering keluar sebenarnya ini istilah-istilah isim mudzakkar muannas. Nah, isim mudzakkar itu isim yang menunjukkan makna dengan identitas maskulin atau laki-laki pada manusia, hewan maupun benda. Nah, intinya kalau isim mudzakkar atau kalimat mudzakkar itu yang menunjukkan laki-laki, makna laki-laki, baik dari segi lafadznya maupun dari segi artinya. Nah, contohnya abun. Abun ini kan sudah pasti laki-laki karena ayah itu kan laki-laki. Kemudian tilmizun siswa, asadun singa ya, kemudian kitabun buku. Kemudian setiap nama orang yang menunjukkan laki-laki, Ahmad, kemudian Umar dan lain-lain, nanti itu masuknya mudzakkar. Kemudian yang kedua itu ada isim muannas, yaitu isim yang menunjukkan makna dengan identitas feminim atau perempuan. Intinya kalau muannas itu yang menunjukkan makna perempuan. Contohnya ibu atau umun, kemudian imro'atun perempuan, kemudian nama-nama perempuan ya bisa Fatimah, kemudian Zainab, Zahra dan lain-lain ya itu. Nah, kemudian kita akan membahas ciri-ciri dari kalimat muannas. Yang pertama, ciri dari kalimat muannas berarti yang menunjukkan makna perempuan ya, itu ada tak tanisnya. Nah, ini ciri yang paling sering kita jumpai. Setiap kalimat yang ada ta marbutohnya nanti kebanyakan menunjukkan kalau kalimat itu muannas. Contohnya faidatun, manfaat. Tilmizatun. Nah, tilmizun berarti siswa. Kalau tilmizatun itu siswi. Hadikotun kebun. Tamar buto itu yang seperti ini ketika digandeng. Kalau sendiri ya berarti seperti ini. Kemudian juga ada alif taknis maksuroh.
kemudian ada alif taknis mamdudah. Ini sebenarnya agak rumit. Nanti kalian mencoba membacanya sendiri ya, ini ya untuk yang ini. Kemudian isim dari segi jumlahnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Halaman 64 itu kan ada isim mufrad. Ada 3 ya. Pertama isim mufrad, kemudian isim tasniyah atau musanna, dan yang ketiga itu isim jamak. Nah, itu apa sih isim mufrad? Isim mufrad itu intinya isim yang menunjukkan makna satu. Berarti tidak lebih dari satu, ya tidak 2, tidak 3 ke atas. Artinya cuma satu atau tunggal. Contohnya kitabun ya. Kitabun itu artinya buku. Berarti buku di situ hanya satu. Tidak 2 atau tidak 3 ke atas. Itu isim mufrad, intinya isim yang menunjukkan satu. Kemudian isim tasniyah. Nah, isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna 2. Cirinya apa? Biasanya diakhiri dengan alif dan nun pada akhir kalimat atau ya dan nun. Contohnya ra'aitu at-talibaini, saya melihat 2 siswa. Atau marartu bit-talibaini, saya berjalan dengan 2 siswa. Itu isim musanna atau tasniyah. Kemudian yang ketiga itu ada isim jamak. Nah, kalau jamak, istilah jamak dalam bahasa Arab berarti artinya 2 ke atas atau mulai dari 3 ke atas. 3, 4, 5 sampai seterusnya itu masuknya jamak. Hanya ada 3 ya. Pertama isim mufrad berarti 1. Kalau isim tasniyah berarti 2. Yang ketiga isim jamak itu 3 ke atas. Nah, pembagian jamak itu sendiri ada banyak. Ada jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, dan lain-lain. Contohnya zahabal muslimun ilal masjid, orang-orang Islam pergi ke masjid. Nah, ini kan berarti muslimun di sini artinya lebih dari 2, yaitu 3 ke atas. Zahabal muslimun, orang-orang Islam. You nggak tahu jumlah pastinya berapa, yang penting mulai dari 3 ke atas. Kemudian ini berarti jamak mudzakkar salim. Kemudian ada zahabat al muslimatu ilal masjid, orang-orang Islam perempuan pergi ke masjid. Nah, kalau ini yang zahaba al muslimun berarti muslim laki-laki. Kalau al muslimatu, zahabat al muslimatu ilal masjidi, orang-orang Islam perempuan itu pergi ke masjid. Nah, ini namanya jamak muannats salim. Kemudian ada ini darasa at-tullab al-lughat al-arabiyyah, para siswa belajar bahasa Arab. Nah, at-tullab ini merupakan jamak dari kata tolibun atau siswa. Berarti kalau at-tullab itu siswanya ada banyak. Seperti itu ya. Kalau dari segi jumlahnya ada isim mufrad, tasniyah, jamak. Nah, ini yang kita bahas yang ada di buku kalian halaman 64. Nanti kok kalian akan menemukan juga mengenai isim makrifat. Nah, ini kan ada bahasa makrifat di halaman 64. Makanya kita bahas. Yang pertama, oh ya, ini kalau isim dilihat dari segi umum dan khususnya, berarti ada 2, isim nakirah dan isim makrifat. Nah, isim nakirah itu isim yang merujuk pada sesuatu yang masih umum dan belum jelas rujukannya pada suatu hal. Berarti kalau isim makrifat itu kata benda yang masih umum. Contohnya apa? Insanun, itu kan artinya manusia. Ya, manusia di sini masih umum, entah manusia di mana, manusia di Indonesia, manusia di Amerika, atau manusia yang itu masih umum, Contohnya lagi asadun, asadun itu artinya singa. Nah, singa kalau di sini yang dimaksud di sini itu singa
yang umum. Yo cuma singa. Bisa singa yang di kebun binatang, bisa singa yang di hutan, bisa singa yang di alam bebas ya dan lain-lain. Soalnya masih umum. Nah, lawannya dari isim nakiro ini isim makrifat. Nah, kalau ini sudah dikhususkan. Berarti sudah jelas. Contohnya nama orang. Kalau nama orang kan itu sudah jelas. Muhammadun berarti orang yang bernama Muhammad. Kemudian al-insanu. Nah, kalau tadi insanun manusia itu kan umum. Tapi kalau al-insanu itu menjadi khusus karena ada alif lamnya di depannya. Ini nanti ada di bawah tentang ciri-ciri isim makrifat. Berarti kalau al-insanu orang itu, orangnya itu sudah jelas walaupun artinya manusia, tapi sudah jelas manusianya. Kalau al-insan berarti yang itu sudah jelas. Seperti itu ya. Kemudian hazal asadu, singa ini. Nah, kalau asadun itu kan singa masih umum. Tetapi kalau ditambah dengan haza al asad, berarti singa ini, berarti sudah khusus singa yang ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang termasuk isim makrifat itu apa saja sih? Yang pertama itu isim dhamir. Isim dhamir itu kemarin sudah Pak Zaini sampaikan yang sudah tak suruh menghafalkannya itu tentang ana, saya, nahnu, kita, anta, kamu laki-laki dan seterusnya. Itu ada 12. Ini ya, dhamir. Nah, kalau dhamir ini ketika kalian hafal itu akan bagus karena bentuknya ya seperti itu saja, tidak berubah. Hiya, huwa, bentuknya seperti itu saja. Kemudian yang termasuk isim makrifat atau yang sudah khusus, yang kedua itu adalah alam. Alam itu nama ya, baik nama orang, tempat, daerah. Yang nama orang ya Muhammad. Kemudian nama daerah Makkah, berarti yang ada di Arab Makkah, atau nama kota dan lain-lain. Itu yang penting nama. Kemudian ada isim isyarah. Nah, isim isyarah ini merupakan kata isyarat. Contohnya hadza, hazihi, zalika, tilka. Ini sudah ada. Hadza berarti ini. Hadza kolamun berarti pulpen ini. Tilka saburatun itu papan tulis. Nah, itu ya. Itu isim isyarah, menunjukkan makna isyarah. Kemudian ada isim mausul. Nah, isim mausul ini merupakan kata hubung atau kata sambung. Contohnya itu allazi, allati. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja. Kemudian isim yang kemasukan alif lam atau al ta'rif. Nah, itu nanti isim tersebut masuknya isim makrifat. Tadi kan ciri-ciri kalimat isim bisa tanwin, bisa al. Nah, kalau tanwin kitabun. Nah, ini masuknya isim yang nakiroh karena bukunya masih umum di situ. Kitabun buku, entah buku yang mana. Tapi kalau al kitabu itu menjadi nakiroh atau khusus, berarti kitab yang ini yang sudah ada maksudnya, yang sudah dimaksud. Kemudian ini ada yang ada kalimat-kalimat panggilannya atau munajat seperti ya talamid atau ya syahson, wahai seseorang, ya talamid, wahai santri-santri atau siswa-siswa, seperti itu ya. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini juga ada yang namanya al-jar, halfu jar wa dzarful makan ya, ini ya. Nah, huruf jar. Kalian nanti baca di halaman 64. Kalau untuk hal ini kaitannya itu dengan i'rab. Huruf jar itu kaitannya dengan i'rab. I'rab itu apa sih? Perubahan akhir kalimat. Di mana kalimat bahasa Arab kan huruf harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah ataupun huruf akhirnya juga seperti itu. Contohnya bisa misalnya ja'a Muhammadun.
Lah itu bisa Muhammadun, misalnya ya lafadz atau kata Muhammadun. Ini kan bisa Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa juga Muhammadan ya. Bisa juga Muhammadan. Lah ini perubahan akhir kalimat. Ini yang dinamakan dengan i'rab. Ya, yang dinamakan dengan i'rab. Nah, pada pembahasan kali ini nanti setiap kalimat isim yang kemasukan huruf jar itu ya, yang jumlahnya kalau di sini itu ada 8 di buku kalian, itu ada 8, nanti i'rabnya menjadi i'rab jar. Nah, i'rab jar sendiri itu tandanya itu ada 3. Yang pertama itu bisa kasroh, kemudian bisa ya, dan bisa fathah. Tapi mayoritas nanti kasroh ciri-cirinya. Nah, Pak sini akan membahas sedikit tentang i'rab. Nah, i'rab sendiri itu jumlahnya ada 4. Yang pertama itu i'rab rofa, kemudian ada i'rab nasab dan i'rab jazm. Nah, ini i'rab jar ya. Itu ada 4. Ini sekedar pengetahuan saja. Nah, dari 4 sendiri nanti memiliki alamat-alamatnya sendiri. Misalnya i'rab rofa nanti di domah, kemudian ada wawu, ada alif. Nah, ini ya. Mungkin nanti Pak Zaini bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, masuk ke materi kalian. Nah, huruf jar adalah kata depan atau huruf yang masuk pada isim dan menjadikan isim tersebut majrur. Majrur maksudnya di'irabi dengan huruf jar ya, dalam kedudukan i'rabnya. Berikut huruf jar dan huruf dhorobnya. Nah, yang pertama huruf jar itu di buku kalian itu ada min. Min itu artinya dari atau sebagian. Kemudian ada ila. Ila itu ke atau kepada. Kemudian ada an. Ngan itu dari atau tentang. Kemudian ngala. Ngala itu bisa berarti atas atau di atas. Bisa ke juga bisa ya, ke. Dan juga bisa kepada. Kemudian ada fi. Fi itu artinya di dalam. Kemudian bi. Bi itu dengan. Li itu bisa berarti bagi, bisa juga untuk milik. Kemudian ada nginda. Nginda ini di sisi. Nah, huruf-huruf ini itu bisa menghasilkan arti ketika digandeng atau disandingkan dengan kalimat lain. Misalnya zahabtu minal bait ilal masjid. Saya pergi dari rumah menuju masjid. Nah, itu kalau min dari tok itu kan tidak bisa menghasilkan arti. Kemudian dzaraf makan ya. Dzaraf makan. Itu ada tahta artinya di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang. Kemudian ada janiba itu di samping, kharija di luar, dakhila di dalam, haula sekitar. Nah, itu ya. Ini kemudian ada contohnya ini, contohnya. Saya kalian baca sendiri. Mungkin ini ya yang dapat Pak Zini sampaikan. Intinya seperti itu. Nah, kalau kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Kalimat isim itu menunjukkan kata benda, berarti tidak memiliki waktu. Kemudian kalimat fi'il itu kata kerja, dan kalimat huruf itu selain kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, kemudian kalimat fi'il itu ada beberapa macam. Ketika dilihat dari jenisnya, itu nanti ada isim mudzakkar, isim muannas,
Ketika kalau mudzakkar itu yang laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Kemudian kalau dilihat dari jumlahnya, isim itu ada 3. Isim mufrad itu menunjukkan arti 1, isim musanna atau tasniyah menunjukkan arti 2, dan isim jamak menunjukkan arti 3. Kemudian kalau dilihat dari umum khususnya itu ada isim nakirah berarti umum dan isim makrifat berarti khusus. Udah ya, seperti itu yang dapat Pak Zaini sampaikan. Ini hanya sebagai tambahan saja. Kalau yang materi inti itu ada di buku kalian. Setidaknya kalian pernah mendengar dan pernah tahu pembagian isim secara menyeluruh ya. Sebenarnya ada lagi. Isim dilihat dari segi kalimatnya, nanti ada isim jamid, ada isim mustaq. Tapi ini yang urgent ini yang 3 ini. Oke, nah tatim dirosatana bilhamdalah summa nakrotu'a ba'da ta'alum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.